Kemudian selanjutnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di antara hal yang paling terpenting, ya, berhasilnya anak yang akan kita didik, ayah memenuhi nafkah yang halal. Ayah jangan membawa uang ke rumahnya menafkahi istri dan anak-anaknya kecuali dari uang yang paling halal. Halal dan haramnya harta yang kita bawa untuk anak-anak kita ini sangat berpengaruh. Untuk apa? Untuk anak-anak kita, sangat berpengaruh. Bapaknya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, sebelum beliau menikah, beliau berkata kepada ajudannya, carikan kepadaku, ambil dari hartaku, harta yang paling halal. Ya, harta yang paling halal. Aku akan gunakan untuk menikah. Aku akan gunakan untuk membeli mahar dan lain sebagainya. Dan subhanallah, dari sebab keberkahan harta, bapaknya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dalam membina rumah tangganya, lahir dari keturunannya seorang raja sekaligus ulama. Jarang loh, ulama sekaligus raja. Dari sisi ilmu dia pemimpinnya, dari sisi kenegaraan dia juga pemimpinnya. Siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ternyata di antara rahasia keberhasilan Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang ulama dan juga menjadi seorang umara adalah harta yang diberikan oleh ibu dan bapaknya adalah harta yang halal untuknya. Setiap malam kita bangun malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah kepadaku anak yang soleh, ya Allah. Berilah keturunanku keturunan yang bisa memberikan kesejukan dalam hatiku, ya Allah. Jangan Engkau jadikan keturunan-keturunanku ketika aku lemah mereka menindasku, ya Allah. Ini selalu kita berdoa, menangis kita, ya, meminta kepada Allah di sepertiga malam. Maka tidak akan bermanfaat sedikit pun doa kita, para hadirin dan hadirat, kalau uang yang kita berikan untuk anak kita dari uang yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, innar rajulan thumma dzakara rajulan yutilu safar ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang dia memakai pakaian yang acak-acakan, dan dia telah melakukan perjalanan safar yang panjang, yang sebenarnya itu merupakanlah sebab dari antara sebab dikabulkan doa oleh Allah. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, ya Rob, ya Rob, wahai Robku, kabulkanlah doaku. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mashrabu haramun, wa malbasu haramun, wa ghudya bil haram fa ana yustajab lahu. Makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, pakaiannya adalah pakaian yang haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Ya, ini diantara sebab penghalang doa. Biarkan kita hidup pas-pasan, biarkan kita hidup, ya, asalkan kita bisa menjalani kehidupan ini, asalkan uang yang kita bawa ke rumah kita adalah uang yang halal. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf, saya maaf sekali kalau kita melihat orang-orang yang dia tidak membawa ke rumahnya dari uang yang halal. Rumahnya masya Allah besar, mobilnya berderet di garasinya, istrinya cantik, anaknya tampan-tampan, cantik-cantik, tapi na'udzubillah nggak ada kebahagiaan dalam rumah tangganya. Anaknya liar, yang satu pecandu narkoba, yang satu kerjanya di diskotik. Iya, jajannya banyak, mobilnya mewah, pakaiannya branded. Ya, tetapi subhanallah, anaknya anak yang liar. Ya, tidak tahu arah sholatnya kemana. Padahal terkadang orang tuanya sudah mikirkan bagaimana anaknya itu punya guru privat dalam masalah keagamaannya. Tapi subhanallah hidupnya seperti itu. Kenapa? Di antara faktornya, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah, dia tidak membawakan harta yang halal kepada anak-anaknya. Ya, harta yang diambil harta yang haram. Apakah dengan cara korupsi? Ya, dengan jabatannya dia bisa mengambil uang seenaknya dia. Itu sangat berpengaruh kepada anaknya, sangat berpengaruh. Dan antum bisa melihat sendiri lingkungan antum.
Bisa antum lihat sendiri di lingkungan antum bagaimana orang-orang yang memiliki harta yang banyak bukan dari cara yang halal, anaknya naudzubillah. Tapi ada anak orang tua yang terkadang penghasilannya cuma 30.000 satu hari. Ya, dia bawa becak dayungnya, becak mesinnya. Ia duduk anaknya 2 orang di tengah, istrinya di belakang, jalan-jalan ke Ulele. Ya 10.000 beli bakso goreng, 10-nya lagi beli minuman. Dia makan sama-sama senyum, seakan-akan dunia sama mereka semuanya. Nggak ada beban hidupnya, nggak ada beban, ceria, senyumnya lepas. Iya, kayak nggak ada beban hidup. Pada rumahnya ngontrak, uang tinggal 10.000 di kantong. Kalau besok nggak bekerja mungkin nggak punya uang. Tapi masya Allah senyumnya lebar, kayak nggak ada masalah. Seakan-akan dia raja di dunia ini. Tapi ada orang yang masya Allah uangnya miliaran, puluhan miliar uangnya, nggak ada kebahagiaan, nggak ada keceriaan. Karena keceriaan dan kebahagiaan itu bukan pada harta. Sehingga jangan Anda mengambil, mencari sesuatu yang tidak halal buat Anda. Untuk kebahagiaan Anda itu hakikatnya adalah kebinasan buat Anda. Karena Allah tidak menjadi kebahagiaan pada itu. Tapi kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, bagaimana hati kita ini bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, apa yang telah Allah berikan kepada kita, itu sumber kebahagiaan buat kita. Itu sudah cukup contoh para hadirin dan hadirat apa yang kita lihat di lingkungan kita. Apa yang kita lihat di tengah-tengah kita, nggak ada kebahagiaan. Ya hidupnya naudzubillah. Ya tiba-tiba sudah ketahuan ditangkap polisi. Kenapa? Bapak kena korupsi. Si anak tangkap polisi. Apa kerjanya? Pengedar narkoba. Bapaknya pejabat, uangnya banyak, kan begitu. Anaknya masih pengedar narkoba. Anaknya jadi mucikari, jadi germo. Ada kebahagiaan di dunia, Allah akan sudah nampakkan. Nah ketika bapaknya itu masih sehat, bapaknya masih beraktivitas sendiri, mungkin dia bisa tidak terlalu berat lah buat dia ketika mendapatkan anak seperti itu. Tetapi ingat, ketika panjang umur Anda sudah 70 tahun, Anda sakit-sakitan, Anda sudah sakit-sakitan, Anda sudah tidak lagi punya jabatan, Anda sudah tidak bisa lagi mendapatkan uang sebagaimana Anda pernah dapatkan uang. Ya, jangan Anda salahkan Anda 100%, Anda akan dibuang ke tong sampah. Ya, Anda akan menghina Anda, kadang akan melukai fisik Anda. Anda telepon dia, "Nah, Bapak sakit, bisa kamu tolong Bapak ngantar ke rumah sakit?" "Mohon maaf, saya nggak punya waktu. Saya ingin bawa jalan-jalan anak saya, nggak ada waktu." Dan terjadi itu bapak-bapak dan ibu-ibu dimuliakan Allah, terjadi. Di dunia Allah telah nampakkan seperti itu, bagaimana di akhirat? Iya, ketika umur kita sudah 60 tahun, 70 tahun sudah sakit-sakitan. Ya saya sering menyampaikan, kita sudah nggak lagi berpikir dia memberikan uang untuk kita, memberikan mobil untuk kita, tidak. Yang di situ kita butuhkan kasih sayang anak kita kepada kita. Karena kita akan kembali seperti anak kecil, butuh apa? Butuh perhatian. Ketika kita masih sehat, jabatan kita masih di tangan kita, umur kita masih muda, ya kita nggak butuh perhatian. Tapi akan datang suatu zaman, suatu titik, suatu masa kita butuh perhatian dari anak kita, butuh perhatian dari anak kita. Yang kita butuhkan, yang kita rindukan, kapan anak saya datang ke rumah saya, bawa anak-anaknya, bawa cucu saya, dia tanya kabar saya, "Bapak gimana kabarnya? Bapak sudah minum obat?" Itu yang kita rindukan suatu saat. Di saat kita lemah, di saat kita tidak punya teman, di saat kita sudah dijauhi karena kita tidak punya jabatan, karena kita tidak bisa memberikan kebaikan untuk dunia mereka, kita dijauhi. Anak kita sebagai darah daging kita, yang seharusnya mengayomi kita, melindungi kita, menjaga kita, tapi ketika kita tidak ada kepedulian kepada mereka dalam urusan agama mereka, jangan harap anak kita akan berbuat baik kepada kita. Justru mereka orang yang paling terdepan, ya, akan menjiksa batin kita. Ketika teman kita cuek dari kita, itu sakit hati kita, pasti sakit. Karena dulu kita sering membantu dia. Tapi ketika anak kita, darah daging kita, dia yang cueki kita, di situ kita baru menangis, di situ kita baru menyesal. Dan penyesalan itu sudah tidak ada manfaat, bapak dan ibu-ibu dimuliakan oleh Allah. Nggak ada manfaat.
Disitulah kita tangisi diri kita. Di situ kita baru sadar bahwasanya harta yang saya kumpulkan hari ini tidak bermanfaat. Jabatan yang saya miliki selama ini ternyata hilang. Tetapi yang dirindukan bagaimana anak yang soleh hadir di tengah keluarganya. Nah, sebelum ini terjadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, apa yang sudah ada kita pertahankan, apa yang belum ada kita perbaiki. Jangan kita biarkan terus menerus. Ya, itu di dunia sudah Allah nampakkan, bagaimana lagi di akhirat pertanggungjawabannya itu besar. Bisa difahami di sini ya? Jadi mencari harta yang halal itu hal yang sangat memberikan pengaruh kepada seorang anak. Jadi terkadang ya, kita dari pihak sekolah, mungkin saya mewakili dari pihak sekolah. Kita bukanlah menganggap sekolah kita ini sudah sempurna semuanya. Kita tidak menganggap seperti itu. Kita pasti ada kekurangan-kekurangan. Ya, ada kekurangan-kekurangan yang kita berusaha untuk memperbaikinya dan berusaha untuk semakin baik ke depannya. Namun bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada faktor lain juga. Kenapa anak kita terkadang keadaannya ya seperti itu? Ya, kita harus sama-sama introspeksi diri. Mungkin kita telah memberikan sesuatu yang tidak halal untuk anak kita, memberikan sesuatu yang gak berhak untuk kita berikan kepadanya, sehingga usaha super maksimal yang telah kita buat tidak memberikan pengaruh pada anak kita. Anak kita tetap nakal, anak kita tetap bandel. Apa yang kita inginkan darinya, bisa ini bisa ini, ternyata juga tidak ada pada dirinya. Kita harus introspeksi diri. Mungkin ini sebabnya saya, ya, ada harta-harta yang tidak halal saya makan, saya berikan kepada anak saya. Bisa difahami ya? Sehingga disebutkan di sini, tugas inilah kewajiban bagi setiap ayah dan kemuliaan baginya. Apalagi ketika sang ayah mampu memberikan nafkah yang baik dan halal bagi keluarganya. Dengan nafkah yang halal menjadi salah satu sebab diterimanya doa darinya dan seluruh anggota keluarganya. Bahkan nafkah halal adalah sumber kebarokan dalam keluarga. Dan Nabi SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan yang jauh sehingga rambutnya kusut, ya, matanya, masainya, bajunya berdebu. Barang orang itu mengangkat tangannya ke langit saya berdoa, wahai Robku, padahal makanan dari yang haram, minuman yang haram, pakaiannya juga dari pakaian yang haram, makan dari yang haram, maka bagaimana Allah akan mengabulkan doanya. Jadi ini hal yang perlu untuk kita perhatikan demi keberlangsungan anak kita.